kamu sungguh berarti untuk Indonesia ke depan nanti. Don't worry, ada aku, sahabatmu. Hai sahabat, lagi ngapain? Ngomongin seks sebelum menikah banyak pro kontranya ya. Aku tahu kok, kamu pasti bingung seperti dihadirkan dua oposisi ya, yang setuju maupun tidak. Belum lagi upaya normalisasi seks pranikah dengan alasan mau sama mau, kenapa enggak? Kok jadi orang lain yang repot? Sahabat, jangan takut. Yuk kita omongin dulu, bisa kamu pikirkan dan renungkan dulu tentang apa yang ada dalam dirimu dan sekitarmu sebelum kamu memutuskan melakukannya. Bersama aku Astri, don't worry, ada aku sahabatmu. Sahabat, kamu dilahirkan dengan penuh cinta dan harapan. Kamu itu begitu berarti untuk seseorang yang tidak berhenti berkeringat, menangis, dan berjuang untukmu selalu. Ayah dan ibumu. Sahabat, aku hadir di sini juga untuk memberitahu padamu kalau kamu berarti untuk banyak orang, untuk bangsa ini. Kelak kamu akan meneruskan semuanya. Aku di sini memastikan bahwa kamu mendapatkan semuanya yang terbaik bagi dirimu, dan kamu pun selalu berpikir terbaik untuk dirimu dan lingkunganmu. Sahabat, survei demografi kesehatan Indonesia menunjukkan 9,3% atau sekitar 3,7 juta remaja pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Di antara yang pernah melakukan seks pranikah ini, 59% wanita dan 74% pria. Hal ini dilaporkan mulai melakukan hubungan seksual pertama kali pada usia 15-19 tahun. Tentu saja usia ini merupakan usia yang beresiko bagi kesehatan fisik dan mentalmu. Risiko dari seks pranikah yang belum dapat kamu tanggung, akibatnya akhirnya dengan seketika menghancurkan mimpimu, cita-citamu, dan kebahagiaan. Tentunya kebahagiaan orang-orang yang menyayangimu. Salah satu risikonya kamu akan mengalami kehamilan. Kamu tidak dapat meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Peluang pekerjaan yang layak pun tinggal kenangan, yang akhirnya banyak kesempatan yang hilang begitu saja dan tak jarang kamu harus terjebak dalam kemiskinan. Sahabat, ada baiknya kamu mengenali penyebabnya, penyebab seks pranikah agar kamu bisa mengendalikan dirimu dan menentukan yang terbaik bagi dirimu dan lingkunganmu. Yang pertama, lingkungan teman sebaya. Penelitian menyebutkan bahwa ada hubungan yang signifikan berpengaruh. Teman sebaya dengan perilaku seksual pranikah pada remaja. Kamu bisa ikut-ikutan teman dan menganggap hal ini biasa saja. Padahal ancaman bagi kesehatan reproduksimu terpapar nyata. Yang kedua adalah rasa penasaran. Anak muda yang memasuki dunia perkuliahan akan memiliki keinginan untuk hidup mandiri dan jauh dari orang tua. Salah satu caranya adalah tinggal di kos-kosan, sehingga kontrol dari orang tua yang kurang, ditambah kontrol lingkungan sosial yang lemah. Hal ini menyebabkan banyak anak muda merasa berani menanggung segala macam risiko atas perbuatannya tanpa berpikir panjang. Salah satunya adalah melakukan seks pranikah. Yang ketiga, sikap mendukung atau pro seks pranikah. Sikap mendukung terhadap seks pranikah lebih banyak ditemui pada kelompok umur 20-24 tahun sebesar 15,9%. Dan 11,3% remaja pria di Indonesia mendukung terhadap perilaku seks pranikah. Dan diantaranya 41,2% melakukan hubungan seks pranikah. Laki-laki cenderung lebih positif terhadap seks pranikah dibandingkan mahasiswa wanita. Baik itu permissiveness with affection atau without affection. Komitmen hubungan memiliki pengaruh terhadap dilakukannya perilaku seks pranikah. Keempat,
Akses pornografi di internet. Dalam penelitian ditemukan bahwa subjek perilaku seks pranikah biasanya mengakses internet melalui smartphone-nya. Informasi yang biasa diakses diantaranya adalah masalah seputar seksual dan pornografi. Penelitian yang dilakukan oleh Love Liar, Brand Hatch, dan Hajela menemukan bahwa subjek yang melihat pornografi menunjukkan aktivitas wilayah otak yang mirip dengan reaksi ketika seseorang mengkonsumsi obat untuk alkohol, kokain, dan nikotin. Yang kelima adalah gaya pacaran. Dalam penelitian Anna Sandra tahun 2021 menunjukkan bahwa remaja pria dengan gaya berpacaran beresiko memiliki 20 kali untuk melakukan perilaku seks pranikah dibanding dengan remaja pria dengan gaya berpacaran tidak beresiko. Di dalam relasi romantis terdapat suatu persepsi bahwa hubungan yang terjalin akan terasa lebih memuaskan jika melibatkan intimasi fisik dan seksual, komunikasi yang baik, dukungan emosional yang kuat, dan kebersamaan. Yang keenam, kurangnya terpapar informasi dan diskusi dari keluarga, sehingga remaja cenderung berdiskusi dengan teman sebaya yang telah melakukan seks pranikah. Lalu dengan keingintahuannya yang tinggi, remaja ikut mencoba melakukannya. Sahabat, kamu punya pilihan untuk mau melakukannya ataupun tidak. Lihat kembali fisik dan psikologimu. Apakah kamu sudah siap dengan risikonya? Kalau kamu belum siap, berikut aku sampaikan 5 tips agar kamu terhindar dari seks pranikah. Yang pertama, hargai dirimu sendiri. Menghargai diri sendiri adalah salah satu cara agar kamu tidak mudah terpengaruh bujukan kekasih. Jelaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan agung, penyatuan dua insan manusia untuk masa depan lebih baik. Jadi bukan cuma diniatkan hubungan romantis sebagai sarana penyaluran hasrat seksual. Beritahu juga bahwa cinta tidak sama dengan seks. Yang kedua adalah hindari rangsangan fisik dan verbal. Rangsangan seksual bisa datang dari mana saja. Salah satunya kontak fisik yang membangkitkan hormon seksual. Karena itu, hindari kontak fisik secara langsung yang bisa membangkitkan gairah seksual. Jaga obrolan. Jangan bercanda yang menjurus pikiran negatif. Ketika ada obrolan yang merangsang gairah, segera tutup obrolan tersebut. Saling menjaga satu sama lain, menguatkan hubungan cinta sebelum menikah. Yang ketiga, bentengi dengan agama. Benteng paling kuat adalah agama. Hubungan seksual sebelum menikah dalam agama apapun tidak diperkenankan. Keagungan tujuan pernikahan membuat hubungan seksual masuk dimensi hubungan sakral. Hubungan seksual bahkan beralih peran dari kegiatan yang tidak diperbolehkan menjadi ibadah ketika sudah menikah. Keempat, perbanyak kegiatan. Ayo sibukkan diri dengan memperbanyak kegiatan positif. Waktu yang senggang membuat banyak melamun, sehingga mendorong diri melakukan hal-hal yang negatif. Kepintaran bisa dipelajari, uang bisa dicari, tapi waktu tidak dapat berputar kembali. Maknai setiap waktumu dengan hal-hal yang baik. Kelima, stop nonton konten pornografi. Konten pornografi terbukti menimbulkan hasrat seksual. Sahabat, kamu sungguh berarti. Pikirkan segalanya sebelum terlambat. Don't worry, ada aku sahabatmu.